Pertanyaan selanjutnya dari Dika17 Gaming. Kok punya saya kok kebalik gambarnya kok? Tolong penjelasannya dong kok. Nah, jadi Dika17 Gaming ini membeli teleskop reflektor ya. Kalau reflektor kalian nggak dapat prisma diagonal, tapi kalian dapat 1,5 erecting eyepiece sebagai pengganti prisma diagonal. Cara kerjanya nanti seperti ini ya guys. Selanjutnya adalah DM dari Agan Lukas Sukasi. Bang, tahu ADC nggak ya? Nah, terima kasih infonya Agan Kasih. Saya akan coba jabarkan ADC atau Atmospheric Dispersion Corrector. For your information, ADC ini diperlukan untuk astrofotografi. Jadi nggak akan ngefek kalau pengamatan teleskop dengan pandangan mata atau lensa okuler. Jadi, cahaya dari bintang dan planet dibiaskan oleh lapisan udara ketika melewati atmosfer bumi. Efek pembiasan ini dikenal sebagai dispersi. Dispersi ini menyebabkan pinggiran warna yang mengganggu di tepi planet, sehingga atmosfer ini seperti lensa teleskop dengan abrasi kromatik. Jadi, sebagus apapun lensa teleskop kalian, cacat warna tetap akan terjadi karena disebabkan oleh atmosfer. Inilah fungsinya ADC. ADC terdiri dari dua prisma terbuat dari kaca silikat dengan kualitas permukaan 1/10 lambda yang dapat diputar. Prisma ini nantinya diputar-putar untuk melawan penyimpangan kromatik yang disebabkan efek dispersi atmosfer. Permukaan kaca ADC ini dilapisi khusus untuk memastikan ADC memiliki transmisi cahaya yang sangat tinggi di kisaran 300 hingga 700 nanometer. Ini perbedaannya jika tanpa ADC dan pakai ADC. Sekali lagi, ini khusus untuk astrofotografi. Selanjutnya dari Agan Ralfian. Bang, kapan-kapan bahas tentang Dew Heater dong. Oke, Dew Heater ini dijual seharga 360 ribuan, didesain untuk teleskop astronomi maupun lensa kamera. Fungsinya, jika kalian pergi ke gunung atau tempat bersalju, Dew Heater ini melindungi teleskop atau lensa kalian agar tidak berembun atau membeku. Selain itu, ternyata Dew Heater ini juga bisa digunakan untuk memanaskan botol bayi, pergelangan tangan atau kaki Anda saat cuaca dingin atau kondisi darurat. Colokannya pakai USB ya guys, jadi bisa menggunakan powerbank atau charger mobil. Lalu sekarang saya akan membahas ada apa saja sih jenis fokuser pada teleskop. Nah, yang paling standar ada rack and pinion yang sering kita temui di teleskop-teleskop kelas low end. Dan ada dua macam, yang ini single speed dan ada juga yang dual speed. Dual speed ini yang satu normal dan yang satu bisa lebih pelan atau slow mo gitu fokusnya. Ada lagi tipe Crayford fokuser. Crayford fokuser ini lebih bagus daripada rack and pinion karena untuk mengatur fokus memiliki poros pegas halus yang menahan tabung fokus terhadap 4 permukaan bantalan yang berlawanan. Yang berikutnya ada lagi helical fokuser. Ini sistemnya diputar, jadi mirip-mirip kayak fokusernya lensa kamera. Kalau sliding fokuser ini sistemnya geser ya, fokusnya digeser maju mundurin dan menurut saya ini kurang praktis, mohon koreksi kalau ada salah. Lalu Clement fokuser, ini sistemnya engsel. Dibuat dengan 3 pasang lengan artikulasi dan 18 engsel lentur strip bersilangan. Kelebihan dari Clement fokuser ini memiliki gerakan ultra halus. Yang terakhir adalah electronic fokuser. Kalau ini enak banget ya, karena pemfokusan digital menggunakan motor, jadi bisa autofokus. Nah, kurang lebih itu jenis-jenis fokuser ya guys. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu sistem Hyperstar dan Fastar. Nah, jadi dulu awal-awalnya teknologi ini menggunakan adapter Fanstar dan sistemnya dinamakan Fastar. Namun dikembangkan lagi menjadi Hyperstar. Hyperstar adalah cara termudah untuk memotret astrofotografi deep sky object. Nah, ini yang normal, set WO-nya ada di belakang teleskop. Kalau menggunakan Hyperstar, posisi kameranya berada di bagian depan teleskop seperti ini ya guys. Dengan cara ini sudah jelas focal length akan dipangkas untuk menghasilkan focal ratio yang lebih besar. Cara pasangnya, cermin sekunder pada teleskop Schmidt Cassegrain dilepas dan diganti oleh lensa Hyperstar yang memungkinkan pencitraan CCD yang sangat cepat. Tergantung pada ukuran teleskop, nantinya focal ratio yang dihasilkan akan berada di antara f1.9 dan f2.3. Nah, apa benefitnya? Dengan focal ratio lebih besar, tentu kalian bisa memotret deep sky object dengan lebih terang. Berikut tabel perbandingannya. Jadi, bayangkan kalau teleskop kalian focal rasionya 10, membutuhkan 12,5 menit untuk memotret. Sedangkan dengan Hyperstar focal rasio 2, kalian hanya membutuhkan 30 detik saja. Berikutnya, apa fungsi dovetail bars and plate? Dovetail merupakan tambahan plat dudukan teleskop untuk mempermudah kalian jika ingin mengubah posisi teleskop agar lebih seimbang. Dovetail ini dijual seharga 300.000 hingga 700.000 tergantung ukuran panjangnya ya guys. Lalu, apa bedanya Bahtinov dan Tribahtinov? Sama aja ya, cuma Tribahtinov ini merupakan pengembangan dari Bahtinov.
sehingga gambar bintang yang dihasilkan tampak lebih bagus. Ada lagi carry mesh seperti ini, sama juga ya, karena masker ini ada banyak sekali motifnya, tinggal kalian suka yang mana gitu aja sih. Selanjutnya saya akan membahas binokuler. Bagusan mana prisma BAK4 dan BK7? Ya, lebih bagus yang BAK4 ya guys, karena BAK4 adalah kaca dengan kepadatan tinggi dan kualitas optik yang lebih baik daripada BK7. Desain prisma ini hubungannya dengan pupil mata kalian ya guys. Saat siang hari, pupil mata manusia berukuran 2-4 mili. Jadi prisma BAK4 dan BK7 nggak terlalu terlihat perbedaannya. Tapi ketika minim cahaya atau saat malam hari, pupil mata manusia membesar menjadi 4 hingga 8 mili. Nah, saat tingkat cahaya turun dan pupil mata kita membesar, kita mulai melihat perbedaan bahwa prisma BK7 memberikan efek abrasi kosmetik di sekitar pinggiran objek. Ingat ya, pilih yang BAK4. Berikutnya dari agan kasih lagi. Trigger yang atas gunanya buat konekin lighting bukan sih? Biar misalnya di shoot lightingnya yang lain nyala. Bener, jadi trigger ini fungsinya supaya lampu flash bisa nyala meskipun nggak nancep ke DSLR. Ini transmitter dan lampu flash ini tipe godok yang di dalamnya sudah tertanam receiver. Dan dari transmitter ini saya bisa mengganti kekuatan flash sesuai keperluan saya. Ada channel-channelnya. Enaknya godok ini praktis dan simple karena receivernya tanam. Kalau yang merek lain misalnya Yongnuo, receivernya di luar dan pakai ribet pasang-pasang lagi guys. Berikutnya dari agan Karel. Kapan-kapan nyoba moto horsehead gun. Horsehead itu di bintang Altinat. Ya, mungkin yang dimaksud ini Alnitak, bukan Altinat. Oke, kemarin saya udah nyobain foto horsehead. Mari kita melihat lebih dekat ke sabuk Orion. Nah, ini dia bintang Alnitak. Ini dia horsehead nebula, Barnard 33 dan flame nebula NGC 2024. Keduanya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang ya guys. Lalu ada juga gugus bintang NGC 2451 yang merupakan gugus terbuka di konstelasi Puppis. Lalu ini ada juga bintang Rigel yang merupakan bintang paling terang di rasi Orion, dan Rigel juga bintang paling terang ketujuh di langit malam dengan magnitudo visual 0,18. Sekarang saya akan membahas apa itu Great Red Spot Jupiter. Great Red Spot atau bintik merah raksasa adalah badai antisiklon permanen berwarna merah tua yang berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan tinggi. Badai ini lebarnya sekitar 16.350 km, lebih besar dibandingkan bumi kita yang berdiameter 12.742 km, dan lokasinya berada di 22 derajat selatan Khatulistiwa. Great Red Spot merupakan salah satu keajaiban tata surya yang telah ada selama sedikitnya 176 tahun dan kemungkinan telah ada selama 340 tahun atau lebih. Tetapi para ilmuwan sampai sekarang sedikit pemahaman tentang apa yang ada di bawah permukaannya. Bahkan masih menjadi misteri hingga saat ini bagaimana bisa badai berlangsung begitu lama dan begitu besar. Saking besarnya, badai ini dapat dilihat melalui teleskop di bumi. Berikutnya dari agan kasih lagi. Kalau extension tube dikasih okuler lalu ditancapkan ke teleskop, itu bisa fokus apa ngeblur ya, kayak yang di video 776. Nah, langsung aja saya cobain ya guys. Begini. DSLR dikasih eyepiece 20 mili, lalu nancep ke teleskop. Kita tunggu bulannya datang dan saya akan melakukan pengamatan. Yang pertama, yang pasti ini hasilnya bakalan ngesum banget. Meskipun agak ngeblur dikit, tapi masih oke untuk dilihat. Kedua, sensor kamera plus okuler plus lensa objektif teleskop harus dipastikan benar-benar bersih. Karena efek okuler di dalam extension tube ini menyebabkan debu satu butir pun akan terlihat di kamera. Yang ketiga, karena lensa okuler ini yang agak cembung, efeknya di bagian tengah seperti ada bias cahaya putih.
Oke guys, sekian Q&A kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan ilmu teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semuanya. Kalau kalian mau komentar dan bertanya, silahkan langsung aja tulis di kolom. Dan sampai ketemu di Q&A berikutnya. Sampai jumpa kembali.